Halo semuanya, Shalom. Selamat datang di channel YouTube Warta Gembira. Saya Sri Wahyuni. Pada kali ini saya ingin memperkenalkan tokoh-tokoh yang sangat bertanggung jawab dalam peristiwa pengadilan dan penyaliban Yesus Kristus, yaitu Yudas Iskariot, Hanas, dan Pontius Pilatus. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share channel YouTube ini ya. Yang pertama, Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang kemudian menjadi pengkhianat. Selain menjadi salah satu dari murid Yesus, ia juga bertugas sebagai bendahara para rasul. Yudas Iskariot bersekongkol dengan para pemimpin Yahudi untuk menjual Yesus yang merupakan gurunya sendiri dengan harga 30 keping perak. Namun setelah mendengar bahwa Yesus dijatuhi hukuman mati, maka Yudas pun menyesal atas perbuatannya dan ia mengembalikan uang yang sudah ia dapatkan dari hasil menjual gurunya. Namun hal tersebut tidak mengurangi peran Yudas Iskariot sebagai salah satu tokoh Alkitab yang paling bertanggung jawab atas kematian Yesus Kristus. Dalam sebuah cerita rakyat dikatakan bahwa Yudas menggantung dirinya di sebuah pohon yang kuncupnya merah, yang kemudian disebut pohon Yudas. Menurut Agustinus, pada tahun 354-430 Masehi, seorang bapak gereja terkemuka mengatakan bahwa tali yang dipakai Yudas gantung diri putus, lalu ia terjatuh dan mati. Hal ini cocok dengan kematian Yudas yang jatuh tertelungkup, lalu perutnya terbelah dan semua isi perutnya tertumpah keluar. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 18 sampai dengan 19. Yang kedua, Hanas. Hanas adalah imam besar orang Yahudi pada zaman Yesus Kristus hidup di dunia. Hanas adalah salah satu orang terpenting di balik pengadilan dan penyaliban Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 18 ayat 12 sampai dengan 24. Sebenarnya saat itu Hanas sudah tidak menjabat lagi sebagai imam besar. Ia sudah berhenti atau pensiun dan diganti oleh menantunya sendiri yaitu Kayafas. Namun rupanya Hanas masih tetap mempunyai pengaruh yang sangat besar di antara orang Yahudi. Hal tersebut terbukti bahwa Hanas lebih dominan dalam pengadilan Yesus Kristus. Imam besar adalah suatu jabatan keagamaan tertinggi bagi orang Yahudi, dan jabatan imam besar sejatinya adalah seumur hidup. Karena Hanas adalah orang terpenting di balik pengadilan yang tidak benar terhadap Yesus, maka dapat dikatakan bahwa Hanas orang yang paling bertanggung jawab dalam mengadili Yesus. Pengadilan Mahkamah Agama Yahudi terhadap Yesus yang dipimpin oleh Hanas merupakan suatu persidangan yang sesat yang memunculkan kesaksian-kesaksian palsu. Ketiga, Pontius Pilatus. Pontius Pilatus adalah wali negeri atau wali pemerintahan Romawi di Yudea di dalam Lukas pasal 3 ayat 1 sampai dengan 2. Yang mencakup wilayah Yudea dan Samaria. Karena pada masa itu orang Yahudi berada di bawah kekuasaan orang Romawi yang berkedudukan di kota Roma. Pontius Pilatus mulai menjabat pada tahun 26 Masehi pada zaman Kaisar Tiberius dan berkedudukan di kota Kaisaria. Kejahatan terbesar Pontius Pilatus ialah menyalibkan Yesus. Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah dan tidak layak dihukum mati atau disalibkan. Pilatus juga tidak mau terlibat dan bertanggung jawab atas penyaliban dan kematian Yesus.
di dalam Lukas pasal 23 ayat 23 sampai dengan 25. Alasan utama Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan adalah demi kepentingan dirinya sendiri. Pilatus takut jika orang Yahudi melaporkan dirinya kepada Kaisar Tiberius. Jika ia membebaskan Yesus, maka Pilatus bukanlah sahabat Kaisar. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat 12, yang artinya ia melawan Kaisar. Pilatus rela mengorbankan Yesus yang tak bersalah demi mempertahankan jabatannya dan nyawanya di hadapan Kaisar Romawi. Itulah tokoh-tokoh yang sangat bertanggung jawab dalam peristiwa pengadilan dan penyaliban Yesus Kristus. Sekian pembahasannya, kita bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk komen, like, share, and subscribe channel YouTube Warta Gembira ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dah.